silakan. Yuk, silakan. Yuk, kalau yuk silakan. Iya, Pak. Ya, sama. Yuk, silakan. Siapa nggak masuk? Itu ada orang berarti, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai satu topik, yaitu strategi mapping. Kalau kita bicara mengenai strategi mapping, berarti perusahaan perlu untuk merumuskan suatu strategi. Strategi dirumuskan oleh perusahaan dengan maksud dan tujuan nantinya akan dilaksanakan atau diimplementasikan untuk diambil tindakan atau actionnya. Tentu dalam merumuskan strategi, nanti perusahaan akan mempolakan atau menggambarkan bagaimana strategi itu akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya menjelaskan mengenai adanya mekanisme, lalu bagaimana sistem dalam hal strategi itu akan dilaksanakan, bagaimana kebijakan-kebijakannya, serta bagaimana tindakan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu, dalam menyusun strategi mapping, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perusahaan harus tahu apa tujuan dari perusahaan itu didirikan, dengan melihat adanya visi atau pencapaian jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan terhadap impian, keinginan, dan harapan perusahaan. Nah, selanjutnya melihat dari misi. Misi ini adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Biasanya misi ini merupakan suatu output atau pencapaian hasil untuk jangka panjang. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, selanjutnya memperhatikan sumber daya organisasi. Nah, apa ini sumber daya organisasi? Yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Di mana sumber daya organisasi itu meliputi pertama, meliputi finance. Finance itu bagaimana keuangan perusahaan. Apakah keuangan perusahaan sudah mendukung terhadap pengalokasian dana, anggaran untuk membuat, memutuskan dan merencanakan mengenai strategi mapping. Nah, selanjutnya mengenai sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya? Sudah dipersiapkan nggak para manajernya, lalu para pekerjanya terhadap kemampuan, keterampilan kalian, lalu bidang-bidang kompetensi yang dikuasai untuk bisa nantinya merumuskan strategi mapping dan melaksanakan strategi mapping. Selanjutnya bagaimana dengan dukungan pimpinan? Nah, apakah pimpinan sudah dilibatkan dalam melaksanakan dan merumuskan strategi mapping yang nantinya perusahaan akan merencanakan dan melaksanakan strategi mapping. Nah, bagaimana dukungan pimpinan dalam memberikan masukan, saran, kritik, serta membangun komitmen bersama untuk melaksanakan strategi mapping. Nah, selanjutnya bagaimana teknologi yang digunakan? Apakah teknologi yang digunakan ini sudah dinilai mumpuni atau sudah mendukung dalam pelaksanaan strategi mapping yang akan dilaksanakan oleh perusahaan? Selanjutnya, bagaimana mempertimbangkan mengenai budaya organisasi? Sejauh mana perusahaan sudah mampu menciptakan budaya organisasi terhadap etos kerja, pola perilaku, sikap untuk nantinya melaksanakan strategi mapping dalam mengupayakan apa? Mendorong produktivitas, kinerja,
lalu performa perusahaan, meningkatkan kreativitas dan inovasi perusahaan dalam memenangkan persaingan atau menciptakan suatu keunggulan dan menghasilkan produk baru. Nah, selanjutnya mempertimbangkan dan melihat terhadap lingkungan, seperti sejauh mana lingkungan organisasi. Perusahaan harus memiliki kepekaan dalam menganalisis faktor lingkungan, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan di dalam perusahaan atau bersifat internal, maupun lingkungan yang berada di luar perusahaan, seperti tingkat persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, perubahan peraturan atau regulasi, lalu keadaan dan kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan supaya nanti bisa memutuskan strategi mapping yang tepat. Ya, silakan. Nah, saya stop dulu. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, jangan dibanting. Nah, oleh sebab itulah, maka supaya strategi mapping ini nanti efektif, maka perlu dipersiapkan adanya informasi. Nah, apa itu informasi? Ketersediaan berbagai data, fakta yang mengungkapkan mengenai kondisi perusahaan, baik itu produktivitas, kinerja, performa, maupun informasi yang berada di luar perusahaan seperti tingkat persaingan dan lain sebagainya. Nah, informasi ini perlu didapat bagi perusahaan supaya nanti bisa menganalisis dan mencermati dengan tepat untuk bagaimana merencanakan dan membuat strategi mapping ini bisa efektif untuk dilaksanakan perusahaan. Nah, selanjutnya melihat dan mempertimbangkan mengenai sistem. Bagaimana sistem yang sudah berjalan dalam perusahaan? Apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, aturan, prosesnya sudah dilaksanakan dengan baik, ataukah sistemnya masih tidak dilaksanakan dengan baik atau sistem tersebut banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya sehingga akan menyulitkan bagi perusahaan untuk merumuskan dan merencanakan strategi mapping agar nanti bisa diputuskan untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan policy-nya? Policy ini dalam bahasa Indonesia artinya kebijakan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang disusun perusahaan? Nah, kebijakan-kebijakan yang disusun oleh perusahaan ini sudah mendukung atau belum dalam pelaksanaan strategi mapping yang akan dilakukan. Nah, di dalam strategi mapping perlu juga melihat, memperhatikan bagaimana aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Nah, aktivitas operasional perusahaan itu meliputi apa? Pertama, melihat dari operasional perusahaan. Bagaimana sih operasional perusahaan atau kegiatan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan? Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan itu sudah berjalan dengan baik belum? Sesuai dengan nilai pencapaian tujuan dan sasaran agar bisa berlangsung secara efektif. Nah, operasional perusahaan ini perlu dilihat, diperhatikan agar nantinya sejauh mana operasional perusahaan ini terus ditingkatkan agar nantinya produktivitas perusahaan meningkat, agar nanti bisa mendukung pelaksanaan dari perencanaan dan keputusan mengenai strategi mapping. Nah, oleh sebab itu, operasional perusahaan akan dilihat dan diamati. Nah, dilihat dan diamatinya dari mana? Pertama, kita bisa mengamati dari produksinya. Nah, bagaimana produksinya yang sudah dilakukan perusahaan? Nah, dalam menghasilkan suatu produk seperti kemampuan kapasitas produksinya bagaimana, mutu terhadap barang atau yang dihasilkan,
bagaimana inovasi produknya, lalu berapa banyak produk yang cacat. Nah, sehingga dapat mengganggu dalam kegiatan produksi dalam menciptakan efektivitas. Nah, selanjutnya bagaimana distribusinya? Apakah distribusinya sudah berjalan dengan baik agar nanti barang yang dihasilkan mampu dihantarkan kepada pedagang besar maupun pedagang kecil dan juga memenuhi kebutuhan dari konsumen atau keinginan dari konsumen. Nah, selain itu produksi juga melihat bagaimana kualitas mesinnya. Nah, apakah kualitas mesinnya sudah mendukung dalam pelaksanaan produksi supaya pelaksanaan strategi mapping ini bisa berjalan dengan baik atau dengan tepat atau efektif. Nah, selanjutnya melihat dari marketing. Nah, bagaimana marketing perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dalam upaya melakukan promosi, dalam upaya untuk melakukan pengembangan produk, dalam upaya untuk melakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen, dalam upaya untuk menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, lalu dalam upaya bagaimana memperluas akses pasar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sumber daya manusianya terhadap operasional bisnis? Sejauh mana nih para pekerjanya? Sudah terampil belum? Diperhatikan nggak dengan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan keahlian melalui pelatihan dan pengembangan? Lalu sudah diperhatikan belum tingkat kesejahteraan pekerja seperti insentifnya, bonusnya, komisinya, gajinya, lalu berbagai tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, sudah belum diupayakan perusahaan dalam sumber daya manusia mendorong loyalitas, kesetiaan para pekerja, lalu komitmennya, bagaimana menciptakan perilaku yang efektif dalam bekerja seperti mendorong etos kerja dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana pengelolaan keuangan? Apakah pengelolaan keuangan ini sudah berfungsi dengan efektif seperti mengelola nilai aset perusahaan? Seberapa jauh perusahaan mampu mengelola nilai keuangannya dengan memperhatikan aset tetapnya, hutangnya, piutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, bagaimana aset yang berwujud dan tidak berwujudnya, aset tetap dan tidak tetap. Nah, semua ini bagaimana pengelolaannya, sejauh mana kinerja yang sudah dibangun dalam keuangan. Kita bisa menganalisisnya dengan departemen di bagian keuangan dengan melihat apa? Dengan melihat atau mempertimbangkan pengukurannya dengan rasio keuangan. Nah, selanjutnya R&D. Ada yang tahu R&D? Ya, ada yang ngasih komentar? Silakan R&D. Oke, bagian Research and Development atau sering juga disebut sebagai LINBA, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Mengapa dalam operasional perusahaan R&D ini perlu untuk mendapatkan perhatian atau peranan yang perlu diperhatikan dalam strategi mapping untuk melihat dari aktivitas operasionalnya. Kenapa nih? Nah, karena penelitian dan pengembangan ini berfungsi untuk memberikan informasi yang penting bagi perusahaan yang nanti digunakan untuk menganalisis, mengambil keputusan, dan melakukan perencanaan dalam merumuskan ini strategi mapping agar nanti strategi ini bisa dibuat tepat pada nilai sasaran sesuai dengan kondisi yang dialami perusahaan. Maka ini harus berfungsi Research and Development dalam apa? Menghasilkan berbagai informasi, fakta dan data yang diperlukan bagi perusahaan untuk nantinya agar mampu bisa menyusun strategi mapping secara tepat. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Tua kelas. Nah, kenapa perutnya dipegang lapar? Belum makan. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Tawanya gitu amat ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai strategi mapping? Nah, kalau tidak, maka dalam strategi mapping kita perlu juga membuat suatu pengukuran atau indikator. Nah, kira-kira pengukuran atau indikator apa yang perlu digunakan dalam membuat dan merumuskan strategi mapping? Ya, ada yang mau kasih komentar? Silakan. Kalau enggak, ketua kelas dulu. Nah, pengukuran dan strateginya apa yang perlu dilakukan nih ketua kelas? Nah, supaya nanti perusahaan bisa menilai sejauh mana keberhasilan, pencapaian kesuksesan, ataupun sudah bisa melihat sejauh mana keberhasilan dalam menerapkan strategi mapping agar terjadi perubahan dalam perusahaan. Nah, perubahannya apa? Bisa meningkatkan kemampuan daya saing. Lalu perubahannya apa? Meningkatkan kemampuan dalam keunggulan perusahaan. Nah, perusahaan memiliki keunggulan dalam hal memenangkan persaingan. Seperti contohnya keunggulan perusahaan apa nih? Contoh kalau Samsung unggulannya apa? Oh, ternyata inovasi produknya. Lalu kalau Apple keunggulannya apa? Oh, Apple keunggulannya produknya memiliki mutu dan kualitas. Nah, lalu seperti misalnya BMW keunggulannya apa? Oh, ternyata mobil BMW itu menciptakan elegan. Nah, lalu apa lagi? Oh, Ferrari keunggulannya terletak pada kecepatan terhadap mobilnya. Nah, inilah keunggulan. Nah, keunggulan ini bisa diciptakan apabila dengan catatan apa? Strategi mapping mampu dibuat secara tepat pada nilai sasaran. Nah, selain itu, perubahan dalam strategi mapping kalau dilaksanakan dengan tepat bisa meningkatkan kinerja. Nah, kinerja itu apa? Kemampuan perusahaan menjadi semakin baik dalam menghasilkan suatu produk maupun memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Seperti contohnya apa? Dapat menekan produk cacat, lalu menghasilkan produk yang unggul, memiliki mutu, mampu memenuhi kepuasan konsumen, dan lain sebagainya. Selain itu dapat meningkatkan dan mendorong produktivitas. Seperti apa? Kemampuan perusahaan menghasilkan produk menjadi semakin baik. Seperti contohnya, dia mampu menghasilkan produk melebihi atau memenuhi dari kapasitas produksi. Misalnya contoh, perusahaan handphone, dia terlebih dahulu sudah menghitung kira-kira dengan anggaran sekian, bahan baku sekian banyaknya, berapa produk yang akan dioptimalkan untuk menghasilkan satu unit handphone ini. Dengan ketentuan misalnya alokasi anggaran selama setahun berapa. Nah, ini contohnya. Dengan adanya strategi mapping, maka strategi mapping dapat berfungsi apabila dilaksanakan dengan benar, mampu mendorong produktivitas. Nah, selanjutnya, kalau produktivitas ditingkatkan, banyak produk yang dihasilkan perusahaan disukai oleh konsumen, maka apa? Bisa meningkatkan nilai permintaan terhadap produk. Kalau permintaan terhadap produk itu ditingkatkan, berarti apa? Perusahaan dapat meningkatkan ini nilai penjualan terhadap produk yang dihasilkan dengan produk tersebut yang akan dijual di pasar. Nah, ini dia.
Nah, pasar jangan diartikan selalu pertemuan pembeli dan penjual, tidak. Tapi pasar itu dapat diartikan ketika ada suatu produk potensi, produk itu bisa dilempar kepada konsumen. Bisa melalui apa saja? Bisa melalui sekarang pasar memanfaatkan multimedia seperti TikTok, seperti Facebook, seperti Twitter. Nah, kita bisa menggunakan hal tersebut. Tidak harus pasar itu bertemu pembeli dan penjual secara tatap muka. Tidak perlu tatap muka pun, kegiatan transaksi bisnis tetap bisa dilakukan. Melalui apa tadi? Berbagai media sosial yang bisa digunakan, entah itu TikTok, Twitter, Facebook. Nah, lalu blibeli.com, lalu seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau perusahaan sudah berhasil meningkatkan permintaan, produknya disukai, kualitasnya semakin bagus, inovasinya juga, lalu strategi mapping dalam memenangkan persaingan berhasil. Berarti apa? Tentu mendorong revenue, yaitu apa? Tingkat pendapatan atau income atau keuntungan dari perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan ini bisa ditingkatkan karena kenapa? Produknya terus-menerus diperbaiki. Nah, seperti contoh Samsung memperbaiki terhadap kualitas produknya yang selalu berinovasi. Nah, dengan menghasilkan berbagai produk yang dapat bersaing untuk memenuhi kepuasan dari konsumen. Nah, ini bisa dicapai apabila strategi mapping ini dapat dirumuskan secara tepat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu adanya pengukuran. Nah, kira-kira pengukuran atau indikator yang digunakan dalam strategi mapping ini apa saja? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Ayo tadi ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Apa saja pengukuran dan indikator yang bisa digunakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan strategi mapping? Ya, diangkat dulu tuh. Siapa tahu ada proyek 271 triliun. Wow. Ya, silakan mungkin. Ya, ketua kelas, mana nih suaranya? Kalau enggak, cari-cari di internet coba indikatornya meliputi apa saja. Oh iya, kota aja. Kata Roma Irama terlalu. Tuh useh dah, useh. Oke, kalau belum coba dibantu nih, kasih si Ombing apa pengukuran dan indikatornya.
Ya, ketemu? Indikatornya apa saja nih? Indikator dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam menentukan atau melihat sejauh mana pencapaian atau keberhasilan dalam strategi mapping. Nah, oleh sebab itu perlu ada tolak ukurnya. Nah, serta metodenya. Bagaimana metodenya? Teknik cara yang digunakan untuk bisa mengukur tingkat pencapaian keberhasilan strategi mapping. Udah ketemu? Apa nih? Kalau enggak lu pita gitu. Ya, lu pita apa jawabannya? Apa indikatornya atau tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan strategi mapping yang digunakan sebagai pengukuran. Nah, pengukuran ini kita bisa melihat dari metodenya. Nah, apa nih? Nah, pengukuran terhadap strategi mapping. Ayo, yang udah Menggunakan balance scorecard. Oke, betul. Nah, gitu dong. Kan udah dapat kuota harus bisa. Nah, pertama bisa pengukuran dan indikatornya menggunakan balance scorecard. Dengan, masih ingat balance scorecard? Dengan mempertimbangkan 4 nilai perspektif dalam bisnis. Yaitu apa? Pertama, di sini melihat visi dan misi perusahaan. Nah, sejauh mana nih pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan? Lalu di sini melihat visi dan misi, lalu apa? Di sini mempertimbangkan apa nih? Iya, pertumbuhan perusahaan dan tingkat kemajuan dari sumber daya manusia. Nah, di sini. Lalu apa lagi? Iya, perspektif operasional internal bisnis bisa di sini. Lalu apa lagi? Iya, kekuatan nilai finance perusahaan di sini. Lalu yang terakhir? Nah, perspektif betul marketing, pasar dan konsumen. Nah, inilah salah satu bentuk indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dari penerapan strategi mapping. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kita juga harus ingat bahwa strategi mapping ini bisa juga mengalami suatu bentuk perubahan. Strategi mapping itu bukan seperti harga mati, dalam arti tidak akan mengalami perubahan ketika itu sudah diputuskan perusahaan. Bisa mengalami perubahan apabila terjadi misalnya perubahan faktor lingkungan yang begitu cepat terhadap persaingan atau kondisi lingkungan. Maka perusahaan bisa mengambil langkah kebijakan, yaitu merubah terhadap nilai strategi mapping. Dengan apa? Melakukan apa yang dinamakan feedback, yaitu umpan balik. Nah, selanjutnya yang saya mau bahas, bagaimana kita merumuskan dari strategi mapping.
Nah, bagaimana kita merumuskan strategi mapping? Ya, silakan, boleh dikasih komentar. Nah, Ilham, coba Ilham. Nah, biar dapat ilham. Coba Muhammad Ilham. Ahmad Ilham, sorry, Muhammad Ilham. Salah. Iya, apa nih jawabannya? Tentukan wilayah yang akan menjadi target pemasaran. Oke, sebentar. Pertama betul, tentukan lingkungan serta target dalam pemasaran. Apa target pemasarannya yang mau dicapai? Ataukah ingin memperluas akses pasar agar produknya itu dapat dipasarkan dan dijual semakin banyak, semakin luas? Lalu apa